Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal sampai dengan saat ini ya Tuhan. Kami terus diingatkan tentang Injil Kristus Yesus. Karena hanya Injil lah yang berkuasa menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Dan Injil itulah yang menolong kami bagaimana kami hidup sebagai umat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah natur kami Tuhan, dorongan kami yang terus ingin berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kami perlu Injil-Mu ya Tuhan yang menopang, menolong kami bagaimana kami hidup sebagai umat-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan topang hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan berikan hikmat untuk boleh menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Dan Tuhan juga tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan dengar doa kami. Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan saudara kisah tentang hakim terakhir bangsa Israel, yaitu Simson, saudara. Dan Simson merupakan hakim terakhir yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Tetapi saudara, meskipun kisah para hakim itu sudah berakhir, kitab Hakim-Hakim sendiri belum berakhir begitu. Masih ada pasal 17 sampai dengan pasal yang ke-21, 5 pasal terakhir Bapak Ibu sekalian. Setelah hari ini kita akan melihat 2 pasal, yaitu pasal yang ke-17 dan pasal yang ke-18 kitab Hakim-Hakim. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau saudara mungkin pernah membaca kitab Hakim-Hakim sampai selesai, saudara, maka ada sebuah kalimat yang sangat terkenal sekali yang di dalam kitab Hakim-Hakim sekaligus juga menjadi kesimpulan dari masalah bangsa Israel, saudara. Yaitu setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 mengatakan demikian, saudara. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalimat ini juga diulang lagi, saudara, di pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Di bagian terakhir sekali dari kitab Hakim-Hakim. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara membaca kalimat ini, saudara, mari kita mungkin sedikit bisa membayangkan situasi kira-kira di tengah satu komunitas atau di tengah satu kelompok masyarakat, Bapak Ibu sekalian, di mana setiap orang itu melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebayangkan kira-kira tiap-tiap orang mengklaim, menganggap bahwa diri mereka lah yang paling benar. Cara hidup mereka lah yang paling benar. Perilaku yang mereka perbuat lah yang paling benar. Pola pikir mereka, cara pandang mereka lah yang paling benar. Everyone did what was right in his own eyes. Bayangkan kalau itu terjadi di tengah-tengah satu masyarakat di mana mungkin saudara kita berada. Kira-kira apa sih yang menjadi akibatnya, saudara? Saya kira kita akan sepakat bahwa akibatnya, saudara, adalah kekacauan bukan terjadi. Chaos, saudara. Berantakan, degradasi, saudara, kemerosotan, bahkan ketidakberaturan terjadi di mana-mana, saudara. Moral menjadi rusak, kehidupan sosial menjadi kacau balau, saudara. Bahkan masalah spiritual pun juga akhirnya bisa menjadi lebih buruk dan lebih bobrok. Saudara, di saat yang sama juga Bapak Ibu sekalian, bahwa implikasi terhadap manusia, saudara, setiap orang-orang adalah orang-orang menjadi begitu egois, bukan? Tidak peduli, saudara, kepada orang lain, abai terhadap orang lain. Mereka hanya berpikir dan melakukan apa yang paling benar, yang menurut mereka itulah yang paling benar. Dan saudara sekalian, kalau juga kita bisa melihat lebih jauh, saudara, di saat yang bersamaan orang-orang seperti itu kan berpikir yang sama kepada orang lain begitu. Selama menurut pandanganmu itu benar, silakan, go ahead. Tidak perlu peduli, saudara, apa yang orang lain katakan. Everyone did what was right in his own eyes. Saudara, itu yang terjadi kalau kita membayangkan kondisi tengah-tengah di mana orang melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri. Saudara, sebetulnya kalimat ini, saudara, pernah muncul dengan kalimat yang berbeda, saudara, berulang kali di dalam siklus dosa bangsa Israel.
So, di mana kita bisa melihat ada orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. Kita bisa menemukannya di pasal yang ketiga ayat 7, saudara, ayat yang ke-12, 4 ayat 1, pasal 6 ayat 1, pasal 10 ayat yang ke-6, pasal 13 ayat yang ke-1. Saudara. Berkali-kali muncul dalam siklus dosa orang Israel. Saudara. Dua kalimat yang bahasa berbeda tapi sebetulnya punya makna yang sama. Apa yang diperbuat oleh bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel kalau kita bisa kembali mereview siklus dosa mereka, di mana kemudian mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan bangsa lain untuk menindas mereka. Lalu mereka berseru kepada Tuhan minta pertolongan, saudara. Dan Tuhan mengirimkan hakim untuk membebaskan mereka. Lalu terjadilah masa tenang dalam kehidupan bangsa Israel untuk sekian waktu lamanya. Tapi saudara, enggak berselang lama kemudian siklus ini kembali muncul lagi. Berulang kali saudara demikian dalam kehidupan orang Israel. Tapi yang menarik saudara bahwa di pasal yang ke-17 sampai 21 saudara, di 5 pasal terakhir kita hakim-hakim, kita tidak menemukan saudara, siklus ini terjadi saudara. Tidak ada penindasan dari bangsa lain terhadap orang Israel. Juga tidak dikisahkan mereka berseru kepada Tuhan minta pertolongan saudara. Juga tidak ada hakim yang memerintah atas mereka yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Yang terjadi saudara adalah bangsa Israel stuck dalam kehidupan dosa mereka. Mereka seperti berkubang dalam dosa mereka yang begitu jahatnya di hadapan Tuhan. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setelah orang Israel berbuat apa yang jahat di mata Tuhan dengan melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Saudara, apa yang kita bisa renungkan saudara, dari bagian ini terlebih dahulu? Yang pertama kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa berbuat jahat di mata Tuhan saudara, tidak selalu dalam wujud yang jahat, namun merasa benar menurut pandangan sendiri. Saudara, kita mungkin berpikir bahwa saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak berselingkuh, saya tidak korupsi, saya tidak melakukan berbagai perbuatan amoral, perbuatan jahat lainnya, saudara. Tapi saudara, bagaimana dengan kita mungkin waktu kita berbisnis, saudara? Apakah bisnis kita itu kita bertanya pada Tuhan, Tuhan apakah ini benar menurutmu atau tidak? Atau kita pikir pokoknya yang penting benar menurut pandangan saya kerjakan, saya lakukan. Atau kita mungkin saudara yang mungkin belum menikah, yang sedang menggumulkan begitu ya untuk menikah. Saudara, bagaimana waktu kita memilih pasangan kita? Apakah kita bertanya pada Tuhan, betul Tuhan, ini pasangan jodoh yang benar daripada Engkau, ataukah hanya benar menurut pandangan saya sendiri? So, gimana mungkin dengan kita, saudara, yang mengambil banyak keputusan dalam hidup, saudara, banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita, pilihan-pilihan yang krusial, pilihan-pilihan yang penting, saudara. Apa kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah ini benar di matamu? Ataukah kita pikir, pokoknya yang penting menurut pandangan saya benar, maka saya akan lakukan itu. Saudara, berbeda dengan apa yang diperbuat oleh orang Israel, Bapak Ibu sekalian. Saudara, mereka bukan saja melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri, saudara, tetapi mereka juga melakukan hal-hal yang jelas-jelas jahat di mata Tuhan. Saudara, seberapa jahatkah mereka, saudara? Seberapa burukkah yang diperbuat oleh bangsa Israel pada waktu itu? Sama kita melihat pasal 17, saudara, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca buat kita sekalian, saudara. Dikata demikian, ada seorang dari pegunungan Efraim namanya Mika. Suatu hari ia berkata kepada ibunya, 1.100 uang perak itu yang diambil orang darimu, sehingga engkau mengucapkan kutuk yang kudengar sendiri dengan telingaku. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Demikian Mika mengembalikan 1.100 keping uang perak itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku sungguh-sungguh hendak menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya kepadamu, anakku, supaya dibuat menjadi patung pahatan dan patung tuangan. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Saudara, Hakim-Hakim 17, saudara, dibuka dengan satu potongan cerita tentang seorang bernama Mika
yang datang kepada ibunya mengaku kalau dialah yang mencuri uang ibunya yang telah dicuri itu, saudara. Dan bukannya mengaku, saudara, Mika juga kemudian mengembalikan uang ibunya, saudara. Mengembalikan juga bukan sebagian, bukan sedikit, tapi utuh, saudara. Mengembalikan sepenuhnya kepada ibunya. Sekilas kita bisa melihat nampaknya Mika cukup baik, saudara, dengan datang kepada ibunya, mengaku kalau dia telah mengambil uang ibunya, lalu mengembalikan sepenuhnya uang ibunya dengan utuh tanpa ada ngambil sedikit pun begitu. Nampaknya, saudara, dia cukup baik dalam hal itu. Tapi perhatikan, saudara, apa yang menjadi alasan kenapa Mika mengakui kesalahannya kepada ibunya. Selain kedua tadi memberitahu kita kepada kita bahwa sebuah alasan kenapa Mika itu kemudian mengaku salah kepada ibunya dan mengembalikan uang kepada ibunya, saudara. Yaitu karena dia mendengar bahwa ibunya mengucapkan kutuk terhadap orang yang mencuri uang ibu itu. Dan yang mana itu adalah Mika sendiri, saudara. Jadi saudara, karena kutukan itulah, saudara, entah apa isinya, tapi kemungkinan besar isinya mungkin begitu buruk begitu ya. Dan karena kutukan itulah kemudian Mika datang pada ibunya, mengaku bahwa dialah yang mengambil, dan hari itu dia mengembalikan uangnya kepada ibunya utuh tanpa mengambil sedikit pun itu. Saudara, kita mungkin bisa melihat hal itu dengan kacamata cukup baik begitu. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, saudara, sebetulnya yang menjadi dasar Mika mengembalikan uangnya bukan karena dia tahu bahwa mencuri itu salah, tapi karena dia takut konsekuensi daripada dosa yang dia perbuat, yaitu dia takut kutukan daripada ibunya. Di sisi yang lain, saudara, karena Mika takut karena konsekuensi dosanya, terus kalian menunjukkan bahwa sebetulnya Mika sama sekali tidak pernah memedulikan dosa itu sendiri, saudara. Bagi Mika, nampaknya, saudara, yang penting adalah dia mengaku salah, dia mengaku kepada ibunya, lalu mengembalikan uang ibunya dengan utuh, maka perkaranya selesai begitu. Tidak perlu bertobat sungguh-sungguh, tidak perlu bertobat dengan hati yang hancur karena telah mencuri, enggak perlu. Yang penting udah akui salah, lalu mengembalikan, maka perkara menjadi beres. Tidak perlu lagi mempersoalkan masalah dosa mencuri itu sendiri. So, itu yang terjadi dengan kehidupan Mika, saudara. Tapi kita juga bisa melihat dari sisi mamanya Mika, saudara sekalian. Saudara, waktu Mika itu datang kepada ibunya, saudara, dan mengaku bahwa dia sudah mencuri uangnya, dan kemudian dia mengembalikan uang itu kepada ibunya, saudara sekalian. Saudara, rasanya terlalu cepat bagi ibu Mika mengucapkan berkat kepada Mika begitu. Saudara, kita tidak melihat adanya respon dari ibunya terhadap perbuatan mencuri yang diperbuat oleh Mika. Kenapa dia mencuri? Apa yang mendorong dia mencuri? Ibunya tidak mengadres, saudara, apa yang diperbuat oleh Mika. Kita pun juga tidak menemukan, saudara, ada tanggapan daripada ibunya terhadap pengakuan daripada Mika kepada ibunya. Apakah dia sungguh-sungguh bertobat ataukah hanya takut terhadap konsekuensi daripada dosanya. Kita tidak menemukan, saudara, ada respon itu, Bapak Ibu sekalian. Ibunya Mika sekalian kelihatannya, saudara, abai terhadap perilaku dosa yang diperbuat oleh Mika yang mencuri itu. Yang penting bagi dia uangnya udah kembali, selesai. So, ibunya juga tidak merespon, tidak peduli terhadap pertobatan anaknya, sekalian. Apakah dia sungguh-sungguh bertobat ataukah tidak. Yang penting uangnya kembali, maka perkara selesai. So, apa yang kita juga bisa renungkan, saudara, dari bagian ini? So, yang pertama kita bisa melihat, saudara, bahwa menyesali akibat dosa tidak sama dengan bertobat dari dosa. Saudara, banyak orang, saudara, menyesali akibat dari berdosa, tapi sebetulnya tidak pernah sungguh-sungguh bertobat dari dosa mereka. So, misalnya waktu kita berbisnis, kita tidak jujur, kita menyuap dalam proyek kita melakukan berbagai tipu kanan kiri, menggunakan berbagai pelicin supaya usaha kita lancar, saudara. Tapi waktu kita ketahuan, kita mungkin, saudara, bisa ditangkap gitu ya. Lalu kemudian usaha kita menjadi anjlok, bahkan mungkin kita terancam untuk bangkrut. Kita menyesal karena kita telah melakukan berbagai kesalahan dalam usaha kita, dalam bisnis kita, sampai kita mengalami kondisi yang terpuruk itu, saudara. Tapi waktu, saudara, kita kemudian kondisi mulai membaik sekalian.
Usaha kita mungkin mulai jalan lagi sekalian. Kita mulai pikir, kalau dulu saya berbohong begini ketahuan, sekarang gimana caranya supaya berbohong lebih cerdas lagi, supaya tidak ketahuan begitu. Terus kita bukannya bertobat dari dosa kita malah pikir bagaimana melakukan yang lebih jahat lagi, saudara. Supaya kita tidak ketahuan begitu ya. So, menyesali akibat dosa tidak sama dengan bertobat dari dosa. Sudah bertobat dari dosa artinya bahwa sebuah rasa duka cita yang mendalam karena dosa kita telah merusak relasi kita dengan Tuhan. Dosa telah menyakiti hati Allah yang begitu mengasihi kita bahkan meskipun kita gagal untuk mengasihi Dia. So, dosa bukan bicara tentang konsekuensinya, tapi dosa merusak relasi kita dengan Allah yang sebegitunya mengasihi kita. Sudah bertobat dari dosa. Karena Allah membenci dosa dan Allah ingin agar hidup kita dalam relasi yang intim dengan Dia. Saudara, yang kedua yang kita juga bisa renungkan saudara adalah, saya kira kita sepakat bahwa jangan pernah saudara memandang enteng dosa. Saudara, apa yang terjadi dengan Mika dan ibunya menunjukkan bahwa dosa itu dipandang enteng dan tidak pernah dianggap serius, saudara. Mika lebih takut akan konsekuensi dosa daripada takut berbuat dosa, daripada dosa itu sendiri, saudara. Dan tidak ada pembahasan terkait dengan dosa mencuri yang ia lakukan. Ibunya juga tampak abai terhadap apa yang anaknya itu lakukan terhadap mencuri itu, saudara. Tidak terlihat adanya kesungguhan mereka memikirkan tentang dosa itu sendiri. Saudara, saya kira kita sepakat bahwa saudara, kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa memandang dosa dengan enteng. Saudara, kita mungkin melihat ada satu hal yang tidak beres, yang kelihatannya mungkin saudara, secara mata kita melihat mungkin kecil begitu ya, bukan big deal gitu. Kita kemudian pikir nggak apa-apa deh, itu masih bisa ditoleransi, itu masih bisa cincai gitu. Saudara, nggak bisa, saudara. Dosa tetap adalah dosa. Tuhan tidak ingin kita memandang remeh, memandang enteng dosa. Kita nggak bisa bilang nggak apa-apa, itu bisa ditoleransi lagi. Terus sebagai orang tua kita pun juga harus demikian terhadap anak-anak kita, bukan? Kita tidak mungkin bisa memandang enteng kesalahan dosa yang diperbuat oleh anak-anak kita. Saudara, dalam hal ini Tim Keller sudah mengatakan sebuah kalimat yang menarik. Dia bilang begini, orang tua yang suka menghakimi, orang tua yang suka menghukum anaknya, betul memang menyakiti anak-anaknya, tetapi mengabaikan kesalahan juga sama menyakitinya. Jadi kita mungkin jadi orang tua yang mungkin kita begitu gampang murka kepada anak-anaknya, gampang menghukum mereka gitu. Kita pikir kalau gitu kita nggak perlu menghukum, nggak perlu menghakimi dia. Tapi di ekstrim lain kita menjadi abai terhadap apa yang kesalahan yang mereka perbuat. Sama menyakitinya, saudara. Itulah kemudian Tuhan panggil kita untuk tidak bisa memandang enteng daripada dosa. Terus sebagai rekan kerja juga demikian, bukan? Ketika kita mungkin melihat rekan-rekan kerja kita, saudara, melakukan hal-hal yang salah di kantor mungkin, kita nggak mungkin juga abai terhadap apa yang mereka perbuat. Di rumah mungkin dengan pasangan kita, saudara, dengan anak-anak kita, atau bahkan mungkin di komunitas kita, di spark kita, di gereja kita, saudara, kita tidak bisa memandang enteng dosa. Dan kita pun juga tidak bisa memandang enteng dosa dalam diri kita sendiri. So, kita somehow berpikir kita nggak bisa mengabaikan dosa orang lain, tapi kita mengabaikan dosa diri kita sendiri. Kita tidak toleran terhadap orang lain, tapi kita toleran terhadap dosa-dosa yang kita masih pegang, yang kita masih susah untuk lepas daripadanya. Setelah hari ini Tuhan mengatakan pada kita bahwa jangan pandang enteng dosa. Dosa adalah dosa yang darinya kita harus dan perlu bertobat sungguh-sungguh. Saudara, yang kedua, saudara, kita lanjutkan ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saudara. Mengatakan begini. Namun Mika menyerahkan uang itu kembali kepada ibunya, lalu ibunya mengambil 200 keping uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Kemudian patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai rumah sembahyang. Ia membuat efod dan terafim, lalu menabiskan salah seorang anaknya laki-laki menjadi imamnya.
Saudara, kisah Mika dan ibunya belum berakhir dengan masalah uang yang dicuri lalu kemudian dikembalikan utuh kepada ibunya. Saudara, masalah yang tidak kalah kacaunya lagi, saudara, adalah setelah uang itu dikembalikan, saudara, ibunya mengambil 200 keping uang perak lalu memberikan kepada tukang perak membuat patung pahatan dan patung tuangan, saudara. Saudara, para penafsir sepakat bahwa patung yang dibikin itu, saudara, adalah patung Yahweh sendiri, yaitu Allahnya orang Israel. Bukan patung dewa-dewa bangsa Kanaan, bangsa lain, tetapi patung Yahweh sendiri, saudara. Lalu ibunya, mereka menaruh itu di rumah Mika. Dan saudara, Mika melihat bahwa selain patung itu, ada patung Yahweh di rumahnya sekalian. Mika pikir nanggung nih gitu, ada simbol Yahweh di rumahnya, saudara. Maka kemudian dia juga berinisiatif untuk membuat baju efod. Saudara, baju efod, saudara, adalah baju imam, saudara, yang dipakai oleh imam untuk mencari atau menemukan kehendak Tuhan, begitu. Lalu seolah-olah nggak cukup ada patung Yahweh, sekarang ada baju efod, baju imam. Maka kemudian Mika menabiskan salah seorang dari anaknya laki-laki untuk menjadi imam di rumahnya, saudara. Seolah kayak komplit, lengkap begitu. Ada patung Yahweh, ada baju efod, ada imam di situ. Seolah belum cukup, saudara. Mika pun juga menambah terafim di rumahnya. Saudara, terafim itu adalah patung yang berbentuk manusia, yang biasanya ditaruh di rumah-rumah oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel, begitu. Dan Israel itu mempraktekkan apa yang bangsa di sekitar itu lakukan. Mereka membuat terafim berbentuk manusia disimpan di rumah untuk disembah. Jadi kita mungkin pernah ingat kisah ketika Yakub dan Rahel keluar dari rumah Laban, lalu Rahel mencuri begitu ya terafim milik daripada Laban. Sebayangkan di dalam rumah daripada Mika, saudara sekalian ya, ada patung Yahweh di situ, ada terafim juga, saudara, ada baju efod dan menabiskan salah seorang dari anaknya untuk menjadi imam, melakukan berbagai ritual ibadah di rumahnya itu. Betapa jahatnya bukan apa yang diperbuat oleh Mika dan keluarganya itu. Saudara, tidak berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Setelah menabiskan anaknya sebagai imam, kebetulan saudara ada seorang Lewi yang kebetulan lewat dalam perjalanan di tempat di mana ia bisa tinggal dan singgahlah sampai dia kemudian di rumah atau di pegunungan Efraim sekalian. Lalu singkat cerita kemudian Mika meminta orang itu untuk menjadi imam di rumahnya, meng-hire dia saudara menjadi imam di rumah Mika dengan menggajinya 10 keping uang perak setahun. Saudara, kita lihat betapa kacaunya bukan kehidupan Mika dan keluarganya itu sekalian. Bukankah membuat patung itu merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan? Surah Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang keempat mengatakan, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Surah Allah dengan jelas sekali memberikan hukumnya kepada orang Israel supaya mereka tidak membuat patung, termasuk patung yang menyerupai Allah itu sendiri. Saudara, bukan hanya patung, saudara sekalian, mereka juga menambah ilah-ilah lain, itu terafim yang ada di rumah Mika itu. Saudara, kita melihat betapa bobroknya kehidupan Mika dan keluarganya pada waktu itu. Saudara, apa yang kita bisa renungkan saudara, dari bagian ini? Saudara, Mika percaya kepada Allah, tapi dengan caranya sendiri. Mika dan ibunya masih saudara, menyembah kepada Allah Yahweh, tetapi Allah Yahweh versi mereka sendiri. So, mereka membuat patung menurut apa yang mereka pikir, apa yang mereka bisa proyeksikan, apa yang mereka bisa pahami tentang Yahweh itu. Lalu mereka membuat patung itu sesuai dengan versi mereka sendiri. Bukan Allah sebagai Allah yang benar. So, Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang tidak dapat dibatasi itu sudah dibatasi oleh mereka hanya dengan sebuah patung yang mereka buat itu. Setelah mereka melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri dengan cara melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, kita hari ini mungkin tidak membuat patung seperti mereka, saudara. Kita mungkin tidak menyembah patung Yesus yang mungkin ada
di rumah kita, saudara. Tapi sangat mungkin saudara kita memahami Allah sejauh yang kita mau pahami tentang Dia. Kalau kita memahami Allah yang menguntungkan kita, maka kita percaya Allah seperti itu. Tapi kalau Allah yang tegas, Allah yang tidak kompromi dengan hal-hal yang bersifat dosa, kita akan mulai membuang Allah seperti itu. Kita memahami Allah seperti apa yang kita mau pahami tentang Allah. Yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa lihat? Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara, kita akan baca ayat 7 dan 8 dan ayat yang ke-12. Pada waktu itu ada seorang pemuda dari Bethlehem, Yehuda, dari kaum Yehuda. Dia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu meninggalkan kota Bethlehem Yehuda untuk tinggal sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dalam perjalanannya sampailah ia di pegunungan Efraim di rumah Mika. Mika ayat ke-12, Mika menabiskan orang Lewi itu, lalu pemuda itu menjadi imam baginya dan tinggal di rumahnya. Saudara, kebobrokan itu bukan cuma terjadi dalam kehidupan Mika sebagai seorang individu, bukan juga dalam kehidupan keluarganya, saudara, tapi bahkan rusak dalam kehidupan salah satu daripada suku Israel, yaitu suku Lewi. Saudara, ayat ke-7 memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa orang Lewi ini tinggal di Bethlehem Yehuda sebagai pendatang di sana. Saudara, artinya Bethlehem Yehuda itu bukanlah tempat tinggal suku Lewi itu. Saudara, betul bahwa suku Lewi itu tidak punya tanah atau tidak punya milik pusaka untuk mereka kelola begitu, karena mereka dipilih untuk menjadi imam bagi orang Israel. Tetapi saudara, ketika mereka dipilih menjadi imam bagi orang Israel, mereka tinggal harusnya di tempat di mana waktu itu kemah suci berada, begitu. Mereka tinggal harusnya di mana tabernakel itu berada. Lalu kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-18 ayat yang terakhir, ayat yang ke-31, kita menemukan bahwa waktu itu kemah suci atau rumah Allah itu adanya di Silo, begitu. Jadi harusnya saudara, para imam orang Lewi itu tinggal di sekitar situ, di Silo, begitu. Tapi yang terjadi adalah orang Lewi ini, saudara, pergi. Dia tinggal di Bethlehem Yehuda. Dia pergi dari kaum keluarganya. Pergi dari profesinya atau panggilannya sebagai imam di kemah suci di Silo. Saudara. Kemana dia pergi, saudara sekalian? Ayat 8 saudara, memberitahu kita, dia pergi kemana saja dia mendapat tempat. So, dengan kata lain, ia pergi ke mana saja asalkan dia mendapat tempat untuk dia bisa tinggal. Nah, saudara, kebetulan sekali saudara, waktu itu saudara, ketika dia sedang berjalan, dia ketemu dengan Mika di pegunungan Efraim. Saudara, Mika kemudian lalu membutuhkan imam begitu ya, lalu kemudian meng-hire dia menjadi imam di rumah Mika, lalu membayarnya dengan 10 keping uang perak setahun dan memberikannya pakaian kepadanya. So, lumayan bukan bagi orang Lewi itu begitu ya, dapat tempat tinggal, dapat pakaian, dapat baju efod tadi begitu ya, lalu kemudian dia bisa mendapatkan juga upah gaji setahun 10 keping uang perak. So, di mana problem daripada orang Lewi ini? So, pertama dia pergi dari kaum keluarganya, meninggalkan pelayanannya sebagai imam di kemah suci itu. So, kenapa dia pergi, saudara? Yang kedua, dia pergi untuk mencari tempat di mana ia bisa tinggal, bisa bekerja dan mendapatkan upah. Celakanya, saudara, demi semua itu, dia rela meninggalkan kaum keluarganya, dia rela meninggalkan pelayanannya, saudara. Seharusnya di kemah suci itu sebagai imam orang Lewi, saudara. Bahkan dia rela untuk menjadi imam di rumah berhala, di tempat tinggal, demi tempat tinggal dan mendapat upah. Saudara, kalau kita membaca saudara, lebih lanjut Bapak Ibu sekalian di pasal ke-18, saudara, kita menemukan cerita juga tentang orang Lewi ini, saudara. Setelah kemudian orang-orang dari suku Dan itu mengambil patung Yahweh, efod dan terafim milik Mika, lalu mereka kemudian menawarkan kepada si orang Lewi ini, saudara, untuk apakah mau menjadi imam di tempat Mika atau menjadi imam bagi mereka sebagai sebuah bangsa. Saudara, ayat ke-7, ayat pasal ke-18, saudara, ayat yang ke-19 mengatakan begini sekalian. Namun jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah
Bapa dan imam kami, mana yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk satu suku dan kaum di antara orang Israel. Seorang Lewi ini mendapat tawaran untuk yang menggiurkan untuk menjadi imam bagi sebuah suku, saudara. Bukan cuma jadi imam di sebuah rumah daripada Mika itu. Saudara, perhatikan saudara, ayat ke-20, saudara. Dia makan begini, maka gembiralah hati imam itu. Ia mengambil efod, terafim, dan patung pahatan itu lalu bergabung dengan orang banyak. Saudara, menjadi imam bagi satu suku tentu itu menggiurkan bagi si orang Lewi ini sekalian. Ketimbang dia menjadi imam di sebuah keluarga. Dan sudah mendapatkan upah 10 kepik uang perak di rumah Mika, saudara. Kalau dia kemudian menjadi imam sebuah suku, saudara, dia pasti mendapatkan upah yang jauh lebih banyak daripada itu. Kalau dulu dia punya pengikut hanya sebuah keluarga, Mika dan keluarganya. Kali itu dia bisa mendapat pengikut orang yang banyak. Banyak orang yang akan mendengarkan dia. Dia punya kuasa, dia punya kendali atas orang-orang lain itu. Semaka kata gembiralah hati imam itu, saudara. Menunjukkan bahwa inilah yang sebetulnya dia kejar. Itulah yang sebetulnya dia cari. Saudara, kuasa, pengaruh, kenyamanan, materi. Saudara, itulah yang dicari, saudara, oleh si orang Lewi itu, saudara. Bahkan dia sampai rela, saudara, menjadi imam di Mika, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan pelayanannya sebagai imam Tuhan di kemah suci. Saudara sekalian, apa yang kita juga bisa renungkan, saudara, dari bagian ini? Saudara, saya kira kita bisa sepakat bahwa godaan kuasa, pengaruh, kenyamanan, kendali, dan materi, saudara, menjadi godaan yang sampai hari ini masih kuat sekali menggoda setiap kita sebagai umat Tuhan. Saudara, kita tidak imun terhadap berbagai godaan seperti itu, saudara. Dan yang lebih celaka lagi, saudara, adalah bahwa hal-hal seperti itu, saudara, bisa membuat kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara, nggak sedikit orang demi kuasa, demi pengaruh, demi materi, saudara, demi kenyamanan, mereka mengabaikan integritas mereka, mengabaikan kebenaran mereka dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita masuk ke pasal ke-18, saudara sekalian. Saudara, pasal 18, singkatnya, ini kisah tentang sebuah suku Israel, yaitu suku Dan, saudara, yang belum mendapat tempat atau tanah milik pusaka mereka untuk mereka menetap. Gitu. Setelah lalu kemudian mereka mengutus 5 orang dari suku Dan itu yang gagah perkasa untuk mensurvei, untuk mengintai sebuah negeri untuk mereka bisa rebut dan mereka tinggali. Lalu saudara sekalian, ke-5 orang itu sampai di sebuah daerah yang bernama Lais. Di Lais itu kemudian orang-orang itu yang disebutkan orang-orang yang hidupnya damai, tentram, dan aman. Saudara, pasal ke-18 ayat ke-7 sudah mengatakan begini. ke-5 orang itu pun pergi dan sampai di Lais. Mereka melihat bahwa rakyat yang tinggal di sana hidup tentram menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang ini tidak kekurangan apapun di muka bumi dan memiliki banyak harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak berhubungan dengan siapapun juga. So singkatnya, setelah kemudian ke-5 orang dari suku Dan ini mensurvei, mengintai, dan mereka telah melihat sebuah daerah bernama Lais, dan mereka pikir ini tempat yang kita bisa ambil, rebut untuk kita tinggali. Maka mereka pulang kemudian ke daerah mereka dan mengajak suku mereka untuk menyerang daripada orang-orang Lais itu. Seperti yang ke-27 sampai 29 mengatakan begini. Dengan membawa barang-barang buatan Mika beserta imamnya, Bani Dan menyerang Lais yang rakyatnya hidup aman dan tentram. Mereka menewaskan orang-orang itu dengan mata pedang dan membumi hanguskan kotanya. Tidak ada orang yang datang menolong sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak berhubungan dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Bani Dan kemudian membangun kota itu kembali dan menetap di sana. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel
namun kota itu dahulunya adalah Lais. Saudara, apa yang dilakukan oleh suku Dan itu sungguh-sungguh brutal, saudara, sungguh-sungguh keji. Mereka menghabiskan penduduk Lais yang tentram, yang aman, yang damai, saudara. Penduduk yang tidak bisa melawan, mereka tidak punya kemampuan untuk melawan terhadap suku Dan itu. Dan juga tidak ada orang yang bisa menolong mereka karena lokasi mereka itu tidak berdekatan dengan bangsa-bangsa lain, saudara. Orang-orang Dan ini membumi hanguskan, membakar kota itu sampai habis dan membunuh semua penduduk kota Lais itu, saudara. Kota yang tadinya aman, tentram, mungkin juga nyaman, begitu, tenang-tenang saja, rakyat hidup dengan damai, saudara. Kali itu kemudian berubah menjadi lautan api, penduduknya di bumi hanguskan, dibantai oleh orang-orang suku Dan itu. Tapi saudara, kebengisan mereka bukan hanya membantai orang-orang Lais sekalian, bukan hanya itu kejahatan yang mereka perbuat. Saudara, kota Lais itu sebetulnya, saudara, bukanlah termasuk daerah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, saudara. Itu sebabnya, saudara, mereka menamai kota Lais itu dengan nama Dan. Dan dulunya kota itu bukan nama Dan, mereka memberi nama bagi kota itu. Saudara, artinya mereka sebetulnya pergi, saudara, menjauh dari tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Mereka bukan hanya pergi jauh dari keluarga mereka, dari suku-suku yang lainnya, suku-suku Israel lainnya, tetapi juga mereka jauh meninggalkan tanah perjanjian, jauh dari tengah-tengah umat Tuhan. Bukan cuma mereka pergi jauh dari tanah perjanjian sekalian. Mereka ketika mereka mau menyerang kota Lais, mereka mengambil semua patung Yahweh di rumah Mika. Mereka mengambil semua terafim, baju efod, bahkan imamnya pun juga mereka curi dan mereka rampas. Setelah mereka juga menyembah kepada berhala. Mereka menyembah kepada dewa-dewa seperti itu sekalian. Sebayangkan betapa rusaknya, betapa kejinya, betapa jahatnya kehidupan yang diperbuat oleh suku Dan itu. Setelah kita bisa melihat sebuah gambaran besar, bukan? Sebuah keluarga begitu hancur, begitu rusak, jahat di mata Tuhan. Satu suku, satu orang dari suku Lewi, suku yang harusnya menjadi imam di bait Allah, di kemah suci pada waktu itu sekalian, juga kacaunya bukan main. Dan juga kemudian menjadi sebuah suku yang besar, suku Dan, sama buruknya, sama kacaunya. Bayangkan betapa jahatnya, betapa ngerinya kehidupan mereka pada waktu itu. Saudara, apa yang kita bisa renungkan dari bagian ini? Saudara, kita mungkin, saudara, dengan mudah menghakimi, saudara. Kita mungkin dengan mudah murka terhadap kejahatan yang diperbuat oleh Mika, oleh ibunya, oleh orang Lewi itu. Bahkan juga oleh satu kelompok suku Dan itu sekalian. Kita mungkin dengan mudah mengatakan bahwa mereka begitu jahat, menghakimi mereka. Betapa rusaknya, betapa bobroknya mereka. Tapi tahukah kita, saudara, bahwa itulah kehidupan bangsa Israel ketika tidak ada raja yang memerintah atas mereka. Saudara, pasal yang ke-18, pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 dan 18 ayat ini pertama, saudara, memberitahu kita bahwa pada waktu itu tidak ada raja yang memerintah atas Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, kehidupan Mika yang begitu bobroknya, kehidupan ibunya yang begitu hancurnya, menggambarkan begitulah kehidupan sebuah keluarga tanpa raja, tanpa ada yang memerintah dalam kehidupan mereka. Secara kebetulan nampaknya sekalian, kisah itu juga diberikan clue pada kita bahwa tidak ada figur ayah di situ begitu. Tidak ada pemimpin tanda kutip di tengah keluarga daripada Mika waktu itu. Menggambarkan juga begitulah kehidupan orang Israel, tidak ada raja yang memerintah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kehidupan Imam Lewi yang begitu bobrok, mencari kekuasaan, mencari kenyamanan, mencari materi, mengabaikan panggilan hidupnya sebagai imam Allah untuk melayani di kemah suci, yang harusnya membimbing umat untuk mereka bisa menyembah Allah. Betapa kacaunya hidupnya, saudara, menunjukkan bahwa karena tidak ada raja yang memerintah di atas mereka.
Saudara, suku Dan yang begitu bengis, yang begitu bobrok, yang begitu keji, brutal sekali. Mereka tidak taat pada Tuhan, mereka bahkan keluar dari tanah perjanjian, menyembah kepada berhala. Itu terjadi karena tidak ada raja yang memerintah atas Israel. Saudara, begitulah hidup, saudara. Tidak ada raja yang memerintah, tidak ada pemimpin yang memimpin dalam kehidupan umat Allah pada waktu itu. Saudara, bukankah dalam kisah para hakim, saudara, kita diingatkan bahwa itu menunjukkan pada kita bahwa hakim-hakim itu diberikan kepada orang Israel untuk menunjukkan kepada Allah, beranugerah kepada mereka. Allah memberikan pemimpin yang dapat menyelamatkan bangsa Israel, membawa mereka untuk kembali kepada Allah. Para hakim diberikan untuk menjadi raja, pemimpin atas mereka, supaya mereka hidup kembali kepada Allah. Dan waktu tidak ada pemimpin, saudara, betapa rusaknya, begitu tidak ada raja, betapa hancurnya kehidupan dari bangsa Israel. Saudara, tanpa raja, kita pun juga sebetulnya tidak lebih baik daripada orang Israel. Saya minta musik boleh buat kita. Saudara, tanpa raja, hidup kita tidak lebih baik daripada bangsa Israel. Saudara, hidup kita sebetulnya sama buruknya, sama hancurnya, sama kacaunya, sama berantakannya dengan kehidupan orang Israel. Kita pun juga seringkali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan cara melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri. Tetapi puji Tuhan sekalian, itu sebabnya sekalian, Tuhan beranugerah pada kita. Tuhan memberi raja dalam hidup kita yang memerintah atas kita. Saudara, tanpa raja hidup kita berantakan. Tetapi saudara, dengan raja hidup kita menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Saudara, raja yang sejati itu sekalian telah diberikan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara, kondisi bangsa Israel yang tidak ada raja menolong kita untuk melihat bahwa sebetulnya mereka merindukan, mereka sebetulnya membutuhkan raja yang memerintah atas mereka. Dan kita pun juga begitu sekalian. Dalam keberdosaan kita, dalam kelemahan kita, saudara, dalam pola pikir kita yang melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri, kita butuh raja yang memerintah atas hidup kita. Dan bersyukur sekalian, Kristus, raja yang sejati itu datang untuk menyelamatkan setiap kita. Orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak. Sudah hari ini sekalian, kita hidup di mana Kristus telah datang menjadi raja atas hidup setiap kita. Sudah biarlah kita menjadi umat Allah, orang-orang yang hidup menjadikan Kristus sebagai raja dalam hidup kita. Sudah ada dua reflection question yang kita akan sama-sama renungkan. Sudah dua pertanyaan refleksi ini, Bapak sekalian, menolong kita untuk berpikir, dosa apa yang seringkali kita pandang enteng, lalu kita mengabaikannya seakan kita berpikir bahwa tidak apa-apa. Dosa apa yang seringkali kita pandang remeh, kita enteng, kita bilang gak apa-apa, it's okay. Mungkin marah, mungkin benci, mungkin menggosip, mungkin bohong, mungkin menipu, sombong, iri hati, selingkuh, pornografi, dan sebagainya. Kalau hal itu kita pikir oke, dan kita pandang enteng, sudah hari ini Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh dari dosa itu. Yang kedua, sebetulkah Kristus menjadi raja atas hidup setiap kita? Kalau dia sudah betul-betul raja kita, harusnya dia menjadi raja atas seluruh hidup setiap kita. Tapi sudah masih adakah area-area dalam hidup kita yang Kristus belum menjadi raja atasnya? Mungkin itu karir kita, mungkin itu family kita, atau mungkin itu emosi kita, atau mungkin itu uang kita, harta kita, akal budi kita, seks kita. Kita pikir Tuhan tidak perlu menjadi raja atas semua itu, kitalah yang menjadi raja atasnya. Sudah hari ini Tuhan mau kita betul-betul menjadikan dia satu-satunya raja dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh renungkan hari ini Bapa. Tuhan, kehidupan bangsa Israel yang begitu jahat, yang begitu buruk, dalam keluarga, bahkan dalam satu bangsa, terjadi karena mereka tidak ada raja yang memimpin dalam hidup mereka. Tuhan, kami pun juga demikian sebetulnya. Tanpa raja, kami hidup dalam dosa. Bahkan kami hidup menuju kepada maut ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena Kristus datang menjadi raja yang menyelamatkan, yang memerintah, yang membawa kami hidup dalam keselamatan. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai raja di hati kami, di hidup kami. Dimanapun area hidup kami Tuhan, biarlah Engkau, Kristus, yang menjadi raja atasnya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan dengan doa kami. Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.